Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oriza Davinta dari kelas 2020C NIM 200409500012. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang sejarah dari neuroscience. Mata kuliah Neuroscience, dosen pengampu Dr. Muhammad Akil Musi, SPD, MPD. A. Era 1700 sampai 250 sebelum Masehi. Kata otak muncul pada dokumen mirip kertas kuno, atau biasa disebut papirus, yang disebut Edwin Smith Surgical Papyrus. Dokumen ini ditulis sekitar tahun 1700 sebelum Masehi, tetapi didasarkan pada teks yang kembali ke sekitar 3000 sebelum Masehi. Dokumen ini dianggap sebagai dokumen medis pertama dalam sejarah umat manusia. Brand and Brand 1987. Yang pertama, Hippocrates. Menurut Breitenfeld et al., Hippocrates disebut sebagai moyang ilmu neurologi dan bapak ilmu medis. Merupakan salah satu dokter medis paling berpengaruh sepanjang masa. Dia mulai mengamati dan bereksperimen di masa mistisisme dan sihir. Seperti dilansir dari Famous Scientist, menuliskan bahwa Hippocrateslah yang pertama kali membuat suatu revolusi dengan menyatakan bahwa pikiran dan perasaan asalnya dari otak, bukan dari hati. Hippocrates juga adalah orang yang pertama kali menyatakan bahwa gagasan pikiran tidak datang dari hati tapi dari otak. 2. Plato. Konsepsi Plato yang paling terkenal menempatkan otak sebagai pusat dari suatu proses mental. Dalam perkembangan ilmu neurobiologi, mengungkapkan gambaran otak dengan banyak mempertimbangkan mengenai deskripsi jiwa yang dikemukakan oleh Plato. Plato percaya bahwa pikiran dan tubuh terbuat dari zat yang berbeda. Plato berpendapat bahwa pikiran dan tubuh pada dasarnya berbeda, karena pikiran itu rasional, yang berarti bahwa memeriksa pikiran dapat menuntun pada kebenaran. Berbeda dengan ini, kita tidak dapat mempercayai apapun yang kita alami melalui indera yang melupakan bagian dari tubuh karena mereka dapat diakali. 3. Aristoteles. Scientific neuroscience adalah perkembangan lebih lanjut mengenai fungsi biologis manusia, terutama yang terkait dengan ilmu neural. Seperti diketahui bahwa pada awal kesadaran manusia, orang-orang telah tertarik untuk memahami dasar perilaku manusia. Filsuf Yunani kuno Aristoteles percaya bahwa semua fungsi yang sekarang kita ketahui memiliki dasar di otak seperti ingatan, emosi, dan kesadaran dijalankan oleh hati. Orang Mesir kuno juga percaya bahwa hati adalah sumber kesadaran. Dalam budaya Mesir kuno, ketika tubuh orang yang meninggal dipertahankan sebagai mumi, otak dianggap sebagai bagian tubuh yang tidak berguna. 4. Herophilus, dikenal sebagai the father ilmu anatomi, sebagai anggota komunitas skolastik terkenal di kota Alexandria yang baru didirikan selama periode singkat dalam sejarah medis Yunani ketika larangan pembedahan manusia dicabut. Herophilus mempelajari ventrikel, otak yang dianggap sebagai pusat sistem saraf. Ia menelusuri sinus dura mater, sebuah membran keras yang menutupi otak. Herophilus telah membuat pengamatan anatomis fenomenal dari tubuh manusia yang telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman otak, mata, hati, organ reproduksi, dan sistem saraf. 5. Erasistratos. Erasistratos menulis banyak karya tentang anatomi, kedokteran praktis, dan farmasi. Sebagai ahli anatomi, itulah ia paling terkenal, dan mungkin tidak ada satupun dokter kuno yang melakukan lebih banyak untuk mempromosikan cabang ilmu kedokteran daripada dirinya. Erasistratos 280 sebelum Masehi. B. Neuroscience abad pertengahan. 1. Julius Caesar Arantius.
Ia adalah salah satu anatomi perintis dan ahli bedah abad ke-16 yang menemukan struktur anatomi tubuh manusia yang berbeda. Lahir di Bologna dan meninggal pada 7 April 1589. Putra Ottaviano di Jacopo dan Maria Maggi adalah tokoh terkemuka dalam sejarah ilmu sains anatomi manusia. Melalui salah satu penemuannya yang menonjol adalah hippocampus. Pada saat itu, Arantius memberi istilah hippocampus dari kata Yunani untuk kuda laut dan campos atau monster laut. 2. René Descartes. René Descartes atau bernama latin Renatus Cartesius adalah seorang filsuf berkebangsaan Perancis yang sangat dikenal melalui cogito ergo sum, karena berpikir saya ada. Finger menyebutkan bahwa Descartes telah mengembangkan sistem untuk menjelaskan bagaimana sistem saraf dapat bekerja. Meski bukanlah orang kedokteran, Descartes berusaha untuk memahami manusia, bukan saja dalam hal fisik, tetapi juga mempelajari hal yang lebih luas lagi tentang manusia. 3. Perkembangan konsep sel. Tahun 1665, Robert Hooke melakukan pengamatan terhadap sayatan gabus dengan menggunakan mikroskop. Hooke melihat adanya ruangan-ruangan kecil yang menyusun gabus tersebut. Ruang kecil tersebut diberi nama sel. Pada tahun 1831, Robert Brown mengatakan bahwa sel merupakan satu ruangan kecil yang dibatasi oleh membran yang di dalamnya terdapat cairan atau protoplasma. Perkembangan neurosains di Indonesia. Perkembangan neurosains di Indonesia ditandai dengan munculnya lembaga-lembaga yang memiliki perhatian terhadap pentingnya neurosains. Beberapa lembaga tersebut diantaranya Lembaga Sintesa. Asosiasi ini terdiri dari para pakar neurosains dari berbagai bidang, yakni kedokteran, pendidikan, industri, pemasaran, dan lain-lain. Terdapat juga lembaga yang terkait dengan neurosains, seperti Yayasan Akademi Neurologi Indonesia, Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia, serta Himpunan Perawat Neurosains Indonesia dan Masyarakat Neurosains Indonesia. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata.